Berarti dia mulai bergeraknya itu di usia 90 hari. No, berarti 2 kali, kalau di 35, 70 mulai bergerak dia. Kalau di 45, berarti dia mulai gerak di 90 hari. Wa wulid fi mi'atain wa sab'in yauman, dan dilahirkan ya, ketebak nanti di hari ke-270-an. Wadzalika tis'ah ashhur, itu dia 9 bulan. Wallahu a'lam. Sampai begitu dulu medis ya. Baru cuma dipegang doang. Dulu kan belum ada USG, belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Akhwati rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah di bab ini, ya. Ini banyak pembahasan yang sifatnya mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada, kemudian mentarjih satu sama lainnya, ya. Dan beberapa riwayat memang tertera, adalah riwayat yang lemah, la yuhtaju bihi, yang tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Anda coba sebisa mungkin untuk hanya memilih dan menyampaikan apa-apa yang memang layak, ya, apa-apa yang memang secara tahqiq di sini oleh muhakkik kitab, ya, tertera bahwa riwayatnya kuat, ya. Maknanya beberapa riwayat yang disebutkan al-Imam di sini nanti Anda lompat-lompat beberapa, ya, melihat urgensinya dan melihat sisi kekuatan riwayatnya, ya. Tayyib, kita lanjutkan. Masih membahas tentang proses penciptaan, ya, makhluk di dalam janin ibunya, ya. Qala rahimahullah, al-Imam rahimahullah berkata, wa qad akhadha ta'ifah min al-fuqaha bi dhahir hadhihi ar-riwayah wa ta'awwalu hadits Ibn Mas'ud al-marfu' 'alayha. Wa qalu aqalla ma yatabayyan fihi khalqul walad 81 yawman. Sebagian para ahli fiqih mengambil keterangan dari riwayat-riwayat yang ada ini, dan dengannya mereka mengarahkan hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang jadi hadis bab ini, ya, hadis as-sadiq al-masduq. Mereka menyimpulkan bahwasanya paling cepat bentuk seorang anak mulai tercipta, terlihat bentuknya di dalam rahim ibunya itu di usia ahad wa thamanun, di usia 81 hari, ya, udah mulai terbentuk bentuk anak, gitu. Li'annahu la yakunu mudghah illa fil arba'in ats-tsalitsah, karena tidaklah terjadi mulai bentuk mudghah, segumpal daging, maksudnya tidaklah terjadi mulai bentuk daging yang berbentuk kecuali memang di fase 40 ketiga ini, ya, makanya dikata di 81 dan seterusnya. Wala yatakhallaq wa yatasawwar qabla an yakun mudghah, dan gimana pun nggak mungkin dia mulai mengambil bentuk kecuali janin tersebut udah menjadi mudghah, udah segumpal daging, ya. Maknanya ketika masih segumpal darah ini masih belum berbentuk. Nah, kapan mulai berbentuk itu? Ketika dia udah dalam bentuk segumpal daging. Nah, itu udah mulai terbentuk. Makanya para ulama berkata mulai terbentuk baby di dalam janin itu jadi bentuk manusia itu di 40 ketiga, ya, fase ketiga 40, gitu, ya. Waqal ashabuna wa ashab asy-Syafi'i, dan para sahabat kita dan juga sahabat Syafi'i, maksudnya para pengikut, ya, para pengikut kami, yang kami di sini maksudnya para pengikut al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, ya, karena Imam Ibnu Rajab rahimahullah adalah seorang Hanabilah. Dan juga para pengikut al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka berkata bina ala hadzal asal, berangkat dari nilai ini, oke. Innahu la tanqadi al-iddah wa la tu'taq ummul walad illa bi al-mudghah al-mukhallaqah. Wa aqall ma yakunu ay yatakhallaq wa yatasawwar fi ahad
ahad wa thamanin yauman. Dari sini juga akhirnya para Hanabilah sama Syafi'iyah itu menyimpulkan paling cepat itu, oke? Iddah terhitung dari seorang wanita kalau cerai, gitu, kalau berpisah dengan suaminya, oke? Baru si wanita bebas dari iddahnya itu, ummul walad itu, oke? Di 81 hari paling cepat di usia segitu. Kenapa? Karena patokannya dari sini, ya. Patokannya dari pembentukan makhluk. Karena memang terbentuknya penciptaan atau bentuk makhluk yang ada di dalam janin memang di 81 hari. Tuh, 81 hari berapa bulan? 3 ada ya? 3 bulan kurang dikit ya? 3 bulan kurang dikit. 3 bulan kurang dikit yakni 81 nih nggak mesti exact di 81 ya. 81 up gitu ya. Kadang dikatakan qad yata'akhkhar yauman au ba'da ayyam au kadang dia lebih cepat sehari atau beberapa hari atau telat sehari atau beberapa hari ya. Wa qala Ahmad rahimahullah, demikian juga Ahmad bin Hanbal rahimahullah fil alaqah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berkata tentang alaqah, berkata tentang segumpal darah ini ya, ketika masih terbentuk segumpal darah. Hiya dam la yastabin fiha al-khalq. Imam Ahmad berkata itu adalah darah yang masih belum terlihat bentuk makhluk. Fa in kanatil mudghah ghair mukhallaqah fahal tanqadi biha al-iddah wa tasir biha ummul walad mustawlidah ala qaulain. Dan kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan pendapat-pendapat yang ada. Ini kita lewat lah ya. Terlalu melebar pembahasannya di sini ya. Kemudian Al-Imam rahimahullah di beberapa paragraf berikutnya bagi yang ikut baca kitabnya, beliau rahimahullah berkata, ya. Wa ma ata fi hadits Ibnu Mas'ud anna ba'da masirihi mudghah annahu yab'atsu Allahu ilaihi al-malak fayaktub al-kalimat al-arba' wa yanfukh fihi ar-ruh wa dzalika kulluhu ba'da 120 yauman. Dari zahir hadisnya Ibnu Mas'ud yang menjadi hadis bab ini, oke? Setelah janin menjadi segumpal daging, oke, barulah Allah mengutus kepadanya malaikat, yang malaikat tersebut kelak menulis 4 kalimat. Setelah itu barulah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Itu semua terjadi setelah melewati fase mi'ah wa ishrin, 120 hari. واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ. Terus terang bahwasanya redaksi-redaksi riwayat hadis Ibnu Mas'ud ini ada perselisihan sedikit beda-beda ya. Berbicara tentang mana ditiup dulu, oke, atau dituliskan dulu rizkinya. Dituliskan dulu rizkinya atau ditiup dulu ya. Fafi riwayat Al-Bukhari fi sahihi, di dalam riwayat Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, Rasul berkata, wa yab'atsu ilaihil malak fayu'mar bi 4 kalimat. Diutuslah malaikat pada janin tersebut dan diperintahkan 4 kalimat, yakni untuk menuliskannya. Thumma yanfukh fihi ruh. Kemudian setelah itu barulah meniupkan ruh. Oke? Nah, di riwayat ini tasrih terdapat keterangan terang. Ya, ta'khir nafhir ruh anil kitabah, berarti dituliskan dulu, ya, dituliskan dulu takdirnya anak, barulah setelah itu baru ditiupkan ruh. Wa fi riwayah kharrajah al-Baihaqi fi Kitabil Qadar, tapi di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Al-Qadar, Rasul bersabda, "Tsumma yab'atsul," masih hadisnya Ibnu Mas'ud ini juga radhiyallahu anhu, cuman beda redaksi. Thumma yab'atsul malak, kemudian Allah mengutus malaikat, fayanfukh fihi ruh, yang kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh ke dalam janin itu, thumma yu'mar bi 4 kalimat, barulah diperintahkan untuk menulis 4 kalimat tersebut. Ya. Nah, ini riwayat berbeda nih berarti nih. Mana duluan berarti? Ditulis duluan, apa ditiupin duluan ruhnya, gitu kan? Hadhihi riwayat tasarrih bi taqaddum an-nafakh.
Riwayat yang Al-Imam Baihaqi ini menjelaskan dengan terang-terangan lebih dahulunya ditiupkan ruh daripada kitabah, daripada menuliskan takdir. Fa imma yakuna hadza min tasarruf ar-ruwat bi riwayatihim bil ma'na alladhi yafhamuna. Bisa jadi perbedaan ini berangkat dari manuver perawinya sendiri ketika dia meriwayatkan hadis hanya berdasarkan maknanya saja, tidak memaksudkan redaksi hadisnya. Wa imma ayyakunal murad tartib al-akhbar faqat la tartib ma ukhbira bihi, atau mungkin maksudnya ini hanya susunan, ini yang disampaikan hanya susunan kabar saja, bukan susunan berita yang disampaikan, ya. Maksudnya apa? Ya, susunan itu periwayat tersebut menyampaikan susunan tersebut tidak memaksudkan bahwa urutannya demikian, bahwa ditiup dulukah kemudian ditulis. Mereka tidak memaksudkan demikian, mereka hanya menyampaikan saja apa yang dikhabarkan. Wa bikulli hal fa hadits Ibnu Mas'ud yadul ala ta'khir an-nafakh ar-ruh fil janin. Tapi bagaimanapun hadisnya Ibnu Mas'ud, yakni hadis di bab ini, hadis di Arba'in ini, ya, hadisnya Ibnu Mas'ud itu menunjukkan takhir nafkhir ruh fil janin. Diakhirkannya ditiupnya ruh, apa? Peniupan ruh ke dalam janin itu akhir, oke? Okay? Wa kitabat al-malak li amrih ila ba'da arba'at ashhur hatta tatimmal arba'un ats-tsalitsah. Tuh, ya. Demikian juga diakhirkannya fase tersebut, yakni penulisan malaikat, oke, atas apa yang Allah telah tentukan kepada janin tersebut, diakhirkan semua itu di fase 40 ketiga, fase akhir dari 40 ketiga usia janin, yakni fase akhir 120 hari, ya. Entahlah yang didahulukan meniup ruh duluan atau entah yang didahulukan dituliskan duluan rezekinya, tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya pokoknya terjadinya hal tersebut, baik ditiupkan ruh, baik penulisan qadarnya itu semuanya berada di fase 40 terakhir, ya. 40 ketiga, ya, 40 ketiga. Fase akhir dari 40 ketiga. Fa amma nafkhur ruh faqad ruwiya sarihan 'an as-sahabah radhiyallahu anhum, tapi ini dhaif riwayatnya, kita lewat riwayat tersebut satu paragraf, ya. Kemudian paragraf berikutnya. Wa bana al-Imam Ahmad madhhabahu al-masyhur anhu 'ala dhahir hadits Ibnu Mas'ud. Al-Imam Ahmad sendiri rahimahullah, dia membangun mazhabnya, maknanya membangun kesimpulan fikihnya, ya, di sini. Oke. Berdasarkan zahirnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa anna tifla yunfakh fihi ruh ba'da arba'ah ashhur, bahwasanya seorang anak itu baru ditiupkan ruh setelah melewati arba'ah ashhur, setelah melewati fase 4 bulan. Ya, 120 hari berarti 40 bulan. Ya, 40 ketiga. Ya, maksudnya 4 bulan. Wa annahu idza saqat ba'da tamam arba'ah ashhur, dan bahwasanya apabila janin tersebut sagat, jatuh, maknanya keguguran. Oke? Kegugurannya di fase setelah melewati 4 bulan, tuh sulya alaihi, maka harus disolatin tuh janin. Haitsu kana qad nufikha fihi ruh, karena hitungannya udah ada ruh. Tsumma mat, kemudian meninggal. No. Dari situ Imam Ahmad menyimpulkan kesimpulan fikih ini. Tayyib, baby di rahim kalau ibunya keguguran, disolatin enggak? Gitu. Dari hadis Ibnu Mas'ud ini, oke? Ada kabar bahwasanya baru ditiupkan ruh itu setelah melewati fase 40 ketiga, berarti setelah 120 hari, berarti setelah 4 bulan. Nah, kalau gugurnya setelah 4 bulan, maka hitungannya orang, maka harus disolatin. Tuh, kata Imam Ahmad begitu. Dia membangun mazhabnya berdasarkan keterangan hadis dari Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu anhu. Itu maksudnya membangun mazhab
Dia berkesimpulan di dalam fikihnya di situ, ya. Wa hukiya dzalika aidan an Sa'id bin al-Musayyab, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab tabi'in rahimahullah. Ya, Sa'id bin al-Musayyab tabi'in. Wa huwa ahad qaulai Asy-Syafi'i wa Ishaq, yakni Ibnu Rahuyah, dan ini juga salah satu pendapat di antara dua pendapat yang diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq Ibnu Rahuyah. Wa naqal ghairu wahid an Ahmad annahu qol, dan banyak juga yang meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya beliau berkata, idza balagha arba'ata ashhurin wa asyara, kalau baby udah sampai 4 bulan 10 hari, tuh, fa fitil kal asyar yunfakh fihi ruh wa yusalla alaihi. Nah, di 10 hari inilah, di antara 10 hari inilah ruh ditiupkan dan disolatinlah tuh bayi. Kalau udah lewat 4 bulan. Karena 4 bulan 10 hari. Antara 4 bulan dengan 10 hari ada jeda 10 hari. Di antara 10 hari inilah ruh ditiupkan. Oke? Di antara 10 hari tersebut. Makanya kalau meninggalnya udah 4 bulan lewat, maka hitungannya kemungkinan, wallahu alam, kan gaib, siapa yang tahu, ya enggak? Emang bisa diperiksa. Cuman ya kemungkinan ya telah ditiupkan ruh, dipatokin sama Imam Ahmad 4 bulan aja. Pokoknya kalau udah meninggalnya 4 bulan up, maka sholatin, begitu. Ya. Waqal fi riwayah li Abil Harith anhu takun an-nasamah nutfah 40 lailah. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah berkata, di dalam riwayatnya Al-Harith darinya, beliau rahimahullah berkata, di mana nasamah, yakni sebuah jiwa, itu tadinya nutfah, dia berbentuk cair, oke, cairan. 40 lailah, selama 40 malam. Wa alaqah 40 lailah, kemudian berubah mengental menjadi seperti gel selama 40 malam juga. Wa mudghah 40 lailah, kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah, baru mulai segumpal daging selama 40 malam juga. Thumma takun 'azaman wa lahman, baru setelah itu mulai berubah menjadi tulang dan menjadi daging. Fa idza tamma 4 ashhur, maka kalau udah sempurna melewati fase 4 bulan wa asyara dan 10 hari, nufikha fihi ruh, maka hakikatnya udah ditiupin ruh ke dalam baby tersebut. Entahlah di 41 apa 42 apa 43, 44, 45, 46, wallahu alam, pokoknya antara 4 bulan sampai 4 bulan 10 hari. Wa zahir hadhihi riwayah annahu la yunfakh fihi ar-ruh illa ba'da tamam 4 ashhur wa 10. Kama ruwiya an Ibn Abbas wa riwayat allati qabla hadhihi an Ahmad annaha tadullu ala annahu yunfakh fihi ar-ruh fi muddah al-10 ba'da tamam al-4. Pokoknya riwayat-riwayat ini semuanya menunjukkan dengan jelas bahwasanya tidaklah ruh ditiupkan kecuali, tidak bisa dipastikan ruh ditiupkan kecuali telah melewati 4 bulan 10 hari. Demikian juga sebagaimana kabar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan sebelumnya dari Ahmad, semuanya menunjukkan bahwasanya ditiupkan ruh itu di fase 10 hari setelah 4 bulan. Tuh, di dalam 10 hari setelah 4 bulan. Wa hadza huwal ma'ruf anhu. Demikianlah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa kadza qala Ibnul Musayyab, dan demikian juga pendapat yang ditegaskan oleh Ibnul Musayyab, yakni Sa'id rahimahullah, lamma su'ila an iddatil wafat. Ketika Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullah ditanya iddah wafat berapa? Iddah wafat tuh maksudnya wanita kalau jandanya ditinggal meninggal, begitu, ditinggal meninggal, bukan diceraiin, iddah wafat namanya ya. Ketika Sa'id bin Musayyab ditanya iddah wafat berapa, haitsu ja'alat 4 ashhur wa 10. Tuh, ma balul 10. Imam Sa'id bin Musayyab rahimahullah berkata, oh iddahnya 4 bulan 10 hari gitu. Terus ditanya lagi, ngapa sih kok pakai 10 hari segala itu, begitu. Ya? Kok pakai ada 10 harinya segala gitu, iya kan? Kenapa nggak dibuletin aja ya, maksudnya nggak? Kok pakai 10 hari sih? Qal yunfakh fihi ruh. Nah, Sa'id bin Musayyab berkata, karena di waktu 10 bulan itu bisa jadi ditiupkan ruh pada janin.
Wa amma ahlu tib, nah, jadi demikian, iddah wafat itu, iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Kenapa ini disimpulkan oleh para ulama demikian? Kenapa? Proses pembentukan janin. Oke? Maka berarti kalau iddah wanita yang hamil ya udah ngelahirin kelar berarti. Kalau udah ngelahirin aja. Oke? Misalnya nih wanita hamil, malamnya bercerai sama lakinya atau lakinya meninggal. Besoknya lahir, lusanya udah kelar iddahnya. Iya Kak? Wa amma ahlu tib, adapun para orang-orang medis zakaru, mereka berkata, annal janin intusawwar fi 35 yauman, taharrak fi 70 yauman, wa wulid fi 210 ayyam wa dhalika 7 ashhur. Ya. Wa rubbama taqaddam ayyaman wa ta'akhkhar fi at-taswir wal wiladah. Dengar ini. Para ahli medis berkata, katanya ini, janin itu apabila udah mulai terbentuk menjadi makhluk, kelihatan bentuknya jadi makhluk di usia 35 hari, maka niscaya janin tersebut mulai melakukan gerakan-gerakan di usia 70 hari. Wa wulida, dan bisa ketebak ntar dia lahirnya di 210 ayyam, di umur 210 hari, itu di 7 bulan. Oh. Jadi lahir itu kan bisa 7 bisa 9. Oke? Bisa 7 bisa 9 lahir tuh. Wa rubbama taqaddam ayyaman wa ta'akhkhar fi at-taswir wal wiladah. Bisa jadi ya maju beberapa hari atau mundur beberapa hari. Oke? Di dalam penciptaan bentuknya dan fase melahirkannya. Tuh. Wa idza kan at-taswir, tapi kalau misalnya baru mulai pembentukannya fi 45 yauman, baru mulai janin terbentuk di usia 45, baru mulai terbentuk makhluk nih segumpal daging, oke? Taharrak fi 90 yauman, berarti dia mulai bergeraknya, yakni mulai jadi baby yang melakukan movement, gerakan, itu di usia 90 hari. No, dua kali, kalau di 35, 70 mulai bergerak dia. Kalau di 45, berarti dia mulai gerak di 90 hari. Wa wulid fi 270 yauman, dan dilahirkan ya, ketebak nanti di hari ke-270-an. Wa dzalika 9 ashhur, itu dia 9 bulan. Wallahu a'lam. Sampai begitu dulu medis ya. Baru cuma dipegang doang. Dulu kan belum ada apa ya? USG belum ada. Wa amma kitabatul malak fa hadits Ibnu Mas'ud yadul ala annaha takun ba'da 4 ashhur aidan ala ma sabaqtu. Adapun penulisan malaikat akan takdirnya nih janin, maka hadisnya Ibnu Mas'ud tadi menunjukkan bahwasanya itu terjadi setelah melewati fase 4 bulan ya, sebagaimana disebutkan. Wa fi sahihain, kemudian qala rahimahullah, dan di dalam sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kalallahu birrahimi malakan yaqul ay rabbi nutfah. Allah mewakilkan satu malaikat kepada rahim, kemudian dia berkata, jadi setiap bayi janin yang ada di rahim ibu ini ada satu malaikat yang diwakilkan padanya. Sebenarnya demikian. Ya. Dan kemudian malaikat itu berkata, ay rabb nutfah, wahai rabb, jadiin nutfah, yakni air mani yang datang dari lelaki, kita jadikan nutfah. Baru Allah perintahkan, ay rabb alaqah, wahai rabb, apakah dilanjutkan menjadi alaqah, segumpal darah gitu. Ay rabb mudghah, wahai rabb, apakah dilanjutkan menjadi mudghah, yakni segumpal daging. Fa idza aradallahu ay yaqdi khalqan qal, maka apabila Allah hendak untuk menciptakan memang satu makhluk, yakni untuk dijadiin orang nih, oke? Qal, malaikat berkata, ya Rabb, dzakar am untha, adzakar am untha, wahai Rabb, bayi ini lelaki atau wanita, gitu. Kemudian dia berkata lagi malaikat, asyaqi am sa'id, apakah dia berbahagia ataukah dia sengsara? Fama ar-rizq, bagaimana kelak rizkinya. Famal ajal, bagaimana ajalnya kelak.
Fayaktub kadzalik, yuktab kadzalik fi batni ummih, dan dituliskan juga apa-apa yang Allah tentukan di rahim ibunya, fi batni ummih, di rahim ibunya. Tuh, ya. Jadi nanti ada kabar-kabar lagi bahwa malaikat pada saat itu membawa catatan. Dan juga berarti catatan yang dicatatkan untuk nih janin, untuk nih makhluk, dicatatkan juga di rahim ibunya, fi batni ummih, di perut ibunya, ya. Itu hadis sahih muttafaq alaih. Wa zahir hadza yuwafiq hadits Ibnu Mas'ud lakin laisa fihi takdir al-muddah. Tuh. Nah, zahirnya hadis ini sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud yang tadi yang awal ya. Tapi nggak disebutkan fasenya berapa lama. Tuh di sini ayrab nutfah, ayrab alaqah, ayrab mudghah, gitu kan? Cuman nggak dibilang 40 harinya, gitu ya. Wa hadits Hudzaifah ibnu Usaid alladzi taqaddam yadul ala anna al-kitabah takun fi awwalil arba'in ats-tsaniyah. Tuh. Bahkan hadisnya Hudzaifah ibnu Usaid yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwasanya penulisan takdir mah, penulisan ketentuan buat janin tersebut, buat jiwa tersebut yang berada di dalam janin, itu mulai terjadi bahkan di fase 40 kedua. Tuh. Ya, kitabah ini mulai terjadi di fase 40 kedua. Tayyib. Kharajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim juga bilafadz akhar dengan redaksi yang lain dari hadisnya Hudzaifah ibnu Usaid yuballighu atau yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disambungkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, yadkhulul malak ala nutfah ba'dama tastakir fir rahim bi arba'in aw 45 lailah. Satu malaikat memasuki nutfah, ya, memasuki cairan. Setelah cairan tersebut menetap di rahim ibunya, ketika di usia 40 atau 45 hari. Kemudian malaikat tersebut berkata, ya Rabb asyaki am sa'id, wahai Rabb, sengsarakah kelak atau berbahagia? Tuh. Fayuktaban, kemudian ditulislah oleh malaikat apa? Kadar kesengsaraannya dan kadar kebahagiaannya. Dituliskanlah dua hal tersebut. Fayaqul, kemudian malaikat berkata, ayo Rabb, adzakar am untha, wahai Rabb, apakah lelaki atau wanita? Maka dituliskanlah oleh para malaikat tersebut apa yang Allah tentukan. Wa yuktab amaluhu wa atharuhu wa ajaluhu wa rizquhu. Demikian juga dituliskan kelak amalan orang ini, yakni janin ini, amalannya kelak. Kemudian juga atharnya, kemudian juga ajalnya, kemudian juga rizkinya. Tsumma tutwa as-suhuf, setelah itu dilipatlah lembaran tersebut, yakni ditutuplah buku tersebut, fala yuzadu fiha wala yunqas. Tidak dikurang-kurangin sama sekali, tidak ditambah-tambahin dari apa yang telah Allah tentukan bagi jiwa ini, gitu. Maksudnya ya. Itu juga sahih. Wa fi riwayah ukhra li Muslimin aidan, masih di dalam riwayat Imam Muslim di jalur lain, Nabi berkata, innan nutfata taqa'u fir rahim 40 lailah. Yatasawwar 'alaiha al-malak fayaqul ya Rabb adzakar am untha. Tuh. Sesungguhnya nutfah, yakni cairan tersebut, mulai menetap di dalam rahim selama 40 malam. Dan kemudian malaikat pun menghampirinya, fayaqul, dan malaikat berkata, ya Rabb, adzakar am untha, wahai Rabb, lelakikah kelak atau wanita? Wa dzakara al-hadits. Ya. Wa fi riwayah ukhra li Muslim, dan di dalam sanad lain masih diriwayatkan Imam Muslim terdapat redaksi li bid'in wa arba'ina lailah. Malaikat mulai datang dan menuliskan hal tersebut di usia 40-an malam. Bid'un jumlah, ya, jumlah satuan di bawah 10, ya. 40-an. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadisnya Jabir, yakni Ibnu Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza istaqarratin nutfah fir rahim 40 yauman aw 40 lailah, ba'atha ilaiha malakun." Tuh. Ketika nutfah tersebut
yakni liquid itu mulai menetap di rahim ibunya, Allah pun di usia 40-an hari, atau 40 malam, Allah mengutus kepada cairan tersebut, yakni yang kelak menjadi janin ini, mengutus malaikat fayaqul. Malaikat tersebut berkata, Ya Rabb syaqi am sa'id, wahai Rabb, berbahagiakah atau sengsarakah kelak? Fayu'allam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepadanya apa yang ditentukannya, atau fayu'allam maksudnya maka diberi tanda, ya. Waqad sabaqa ma rawahu Sya'bi an Alqamah an Ibnu Mas'ud min qawlihi wa dhahiruhu yadullu ala anna al-malak yub'ats ilaihi wa huwa nutfah. Nah, riwayatnya Imam Sya'bi dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu mulai diutus kepada janin ketika kondisinya masih berupa nutfah sebelum berubah menjadi alaqah. Ya, ketika masih cairan sebelum mulai berubah menjadi gel. Wa qad ruwiya an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu min wajhaini akharain, dari dua jalur yang berbeda, annahu qal, bahwasanya Ibnu Mas'ud sendiri berkata, innallaha azza wa jalla ta'arrada alaihi kullu yaumin a'mal bani Adam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari dibawakan kepadanya, dilaporkan kepadanya amalan-amalan yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Fayanzur fiha 3 sa'at. Allah pun subhanahu wa ta'ala melihat laporan anak-anak Adam tersebut, amalan-amalannya di 3 waktu. Di 3 waktu. Nah, 3 waktu ini nanti pentafsiran ulama beda-beda. Kapan aja diperiksanya amalan-amalan anak Adam. Ada yang bilang ya, ketika sepertiga malam, kemudian ketika fajar, ketika terbitnya matahari, atau ketika setelah sholat asar. Makanya disyariatkan habis subuh sama habis asar untuk zikir dan lain-lain. Nah, ini beda-beda lah tafsiran ulama. Pokoknya Allah melihat laporan tersebut pada 3 waktu. Tsumma yu'ta bil arham fayanzur fiha 3 sa'at. Dan kemudian juga dibawakan kepada Allah rahim-rahim manusia, yang ini dilaporkan oleh malaikat, dan kemudian Allah pun melihatnya selama 3 waktu, yakni memberikan keputusan-keputusan yang dikehendakinya untuk terjadi pada rahim-rahim tersebut, ya, sehingga para malaikat menunaikan tugasnya. Wa huwa qauluh, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ialah yang membentuk kalian di dalam rahim sesuai dengan kehendaknya. Wa qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha'udz dzukur. Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki baby girl, dan Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki baby boy. Ya. Maksudnya Allah tentukan bayi tersebut bagi ayah dan ibunya entah laki entah wanita, ya. Wa yu'ta bil arzaq fayanzur fiha 3 sa'at. Ya. Dan kemudian juga dibawakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni catatan-catatan rizkinya, dan Allah pun melihatnya selama 3 waktu. Wa tusabbihuhul malaikah 3 sa'at. Demikian juga para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada 3 waktu tersebut. Qal fahadha min sya'nikum wa sya'ni rabbikum walakin laisa fi hadha tawqit ma yunzar fihi minal arham bimuddah. Ya, wallahu alam. Terlalu dalam ini bahasanya, ana nggak berani terjemahkan ya, karena ghaib. Wallahu a'lam. Ana nyerah di situ, ya. Wa qad ruwiya an jamaah minas sahabah anna al-kitabah takun fil arba'in ats-tsaniyah. Banyak riwayat athar yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhu bahwasanya penulisan yakni penulisan takdir bagi rahim ini, bagi janin ini, itu terjadi di fase 40 ke 2. Oke? Kharraj al-Lalikai, diriwayatkan diantaranya Imam al-Lalikai dengan sanadnya dari Abdullah ibnu Amr ibnu As, beliau berkata, idza makathatin nutfah fir rahimil mar'ah, ketika cairan tersebut menetap di rahim seorang wanita arba'in lailah,
telah menetap di rahim seorang wanita selama 40 hari, ja'ahal malak fakhtalajaha. Maka malaikat pun datang mendatanginya, yakni mendatangi rahim tersebut, fakhtalajaha, dan mengambilnya. Thumma araja biha, yakni mengambil cairan tersebut yang calon bayi ini, okay? Thumma araja biha ilar rahman, kemudian malaikat membawanya naik menghadap Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, fayaqul, malaikat pun berkata, akhulik ya ahsanal khaliqin, mau dijadiin makhluk enggak wahai zat yang maha sempurna ciptaannya, gitu. Fayaqdillahu fiha ma yasha min amrih, Allah pun memutuskan apapun yang dikehendaki dari perintahnya. Thumma tudfa ilal malak inda dhalik fayaqul ya Rabbi asaqat am tamam. Kemudian dikembalikan kepada malaikat dan malaikat pun berkata, wahai Rabb, keguguran atau sempurna nih anak ntar jadinya, ya. Fayubayyin lahu, akhirnya Allah pun memberikan jawabannya. Fayaqul ya Rabbi anaqisal ajal au tamal ajal. Ya Rabb, apakah naqisal ajal au tamal ajal? Yani apakah nih bayi kelak sempurna ajalnya atau kurang sempurna ajalnya? Fayubayyinulah, maka Allah pun memberikan jawabannya. Fayaqul ya Rabbi awahid am tawam. Wahai Rabb, cairan ini ntar dijadiin bayi single apa double? Apa tawam, kembar, ya. Mau jadi satu bayi apa jadi dua bayi? Ditanya kepada Allah. Fayubayyinu lahu, Allah pun memberikan jawabannya. Fayaqul ya Rabb adzakar am untha, wahai Rabb lelaki atau wanita? Fayubayyinu lahu, Allah pun memberikan jawabannya. Fayaqul ya Rabb asyaqi am sa'id, wahai Rabb sengsarakah atau bahagiakah? Fayubayyinu lahu, Allah pun memberikan jawabannya. Thumma yaqul, kemudian malaikat berkata, ya Rabbi aku ta'lahu rizquh fayuqta' lahu rizquh ma' ajali fayahbit bihima jami'an fawalladhi nafsi biyadih la yanalu minad dunya illa ma qussimalah. Ya Rabbi iqta' lahu rizqah. Nah, malaikat pun berkata, wahai Rabb tentukanlah rizki bagi bayi ini, yakni bagi makhluk ini. Maka Allah pun menentukan bagi janin tersebut rizkinya kelak serta ajalnya kelak, dan malaikat pun membawanya kembali dengan seluruh ketentuan Allah tadi. Dan kemudian Abdullah bin Amr berkata, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yanalu minad dunya illa ma qussimalah, sungguh bayi tersebut, yakni jiwa tersebut kelak tidak akan mendapatkan dari nikmat-nikmat dunia kecuali hanya sebatas apa yang telah ditentukan baginya. Ya. Baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.